menjadi air suci. Islam itu Bapak Ibu memandang kepada asal, bukan memandang kepada cabang. Ibarat akar itu akar itu asal, cabang, ranting, daun, buah itu namanya cabang, bukan asal. Nah ini hebatnya Islam, kembali ke asal. Al aslu baqa'u makana ala makana, itu rumus memahami fikih. Apapun namanya kembali kepada asal. Misalnya orang sekarang ini macam-macam cara meracik obat itu lalu mabuk akan wahai ini. Seorang bukan dokter meracik obat macam-macam racikannya lalu teler. Ada pernah sejarah dokter meracik mentelerkan pasien. Kenapa maka seorang teler meracik seorang? Lalu dibilang hukum kullu muskirin haram, tiap-tiap yang memabukkan hukumnya haram. Namanya terserah saja. Zaman Nabi khamar, sekarang namanya zaman Nabi khamar. Innamal khamru, turun ayat innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ayat ini cukup jadi dalil dari seluruh obat atau minuman yang memabukkan masuk semua ke ayat ini. Karena kalimat di situ ada khamar. Jinet masuk ke hamar, narkoba masuk ke hamar, sabu-sabu masuk ke hamar, lempeng masuk ke hamar, obat nyamuk ditutup tubuhnya, obat nyamuk ditutup. Nah dilanik-lanik akan kayak itu bercampur spiritus, tambah alkohol, tambah koko bunga, diminum mati, nyamuk aja mati. Masuk semua tuh ke hamar. Iya namanya di TV itu miras oplosan. Pian tambur dalam Quran kada tetamu dalil miras oplosan. Jar ulun masuk ke hamar semua itu. Innamal khamru masuk di situ. Ayat Quran. Kemudian lagi kullu muskirin haramun, tiap-tiap yang memabukkan haram. Apabila mabuk haram, berarti guru apabila kada mabuk kada haram. Tunggu dulu. Kalau khamar sedikit diminum walaupun kada mabuk haram. Sabu-sabu diisap walaupun belum mabuk haram. Tapi ada juga belum haram kecuali mabuk baru haram. Makan durian. Misalnya nih. Nih Haji Wawan nih tahan berapa biji makan durian. Ayo Bapak Bambang berapa biji tahan makan durian. Apabila makan durian banyak berapa biji masing-masing beda-beda. Ulun guru sabiji di dalamnya cukup. Mau 5 biji di dalam gue pusing kepala. Nah. Mabuk pian gara-gara kebanyakan makan durian, waktu mabuknya itu haram. Makan duriannya kada haram karena durian kada haram. Itu maksud apabila mabuk baru haram, apabila kada mabuk kada haram. Masalahnya apa dulu? Nggak bisa kita langsung mengumumkan haram. Tunggu dulu. Ada yang sebelum mabuk sudah haram, ada yang baru mabuk baru haram. Apabila mabuk baru haram. Apa dulu? Tidak bisa kita menghukumkan sesuatu tanpa memahami kasus. Itu namanya Bapak Ibu dalam ilmu usul fikih al-hukmu yaduru ma'al ilah wujudan wa adamat. Hukum itu menurut kasus yang terjadi, bukan hukum itu muncul tanpa memahami kasus. Di kepolisian pun tidak bisa langsung menghukumkan, pasti rekonstruksi dahulu atau olah TKP. Hebat agama Islam, Masya Allah. Nah kemudian Bapak Ibu lagi kicap asin minum sebotol. Tak tahu ada ibu-ibu kicap nih kicap dahulu ngaranya kicap landuk, kicap tubak ngaranya kicap asin. Nah orang berkicap kada haram minum.
pusing kepala, jungjang kepala, haram. Kenapa? Mabuk, kicapnya kada haram. Itu hati-hati. Ada yang sebelum mabuk sudah haram, ada mabuk baru haram. Kasusnya pahami dulu. Itu namanya istiqra'ud dalil, analisis dalil. Ada dalam kitab fikih Pak Ibu. Tapi kalau hendak belajar fikih sampai cara memproses perlu panjang masa untuk mendalaminya itu. Dan harus hafal usul fikih, hafal kaidah rumus umum fikih, hafal dulu baru belajar fikih. Kita di Masjid Nurul Iman belajar fikih, tapi kita kombinasikan kepada cara memahami fikih supaya jangan kaku pemahaman dan jangan terlalu keras, jangan terlalu lama, jangan hukum nang keras dilemahkan, jangan hukum lemah dikeraskan, berbahaya. Hukum tepat sasaran. Nah, kembali lagi. Berarti kalau ada nama lain dari air itu dan nama itu tidak bisa hilang, maka air itu bukan air mutlak. Banyu nyiurnya itu kada kau hilang. Ini banyu putih, ini banyu nyiur. Ada mau hilang banyu nyiur ini walaupun warnanya putih juga, ini memang air putih walaupun mirip tetap rasanya belain. Ada nyiurnya, ada mau hilang. Banyu sprayt ditatayakan tetap ada putih juga, lain rasanya seperti itu, lain lawan air biasa. Berarti air putih yang dari sprayt dengan air putih biasa namanya air mutlak. Air putih yang di situ ada namanya sprayt atau rasa sprayt tidak bisa dinamakan air mutlak karena spraytnya tadi ada. Nah, kemudian disebutkan lagi. Dan jika dikaitkan ia air dengan segala kait yang tersebut itu sekalipun, karena segala kaitnya yang tersebut, kaitnya itu hubungan nama air itu mumfakun, yakni yang tinggal. Mumfakun itu yakni yang tinggal, tiada lazim karena sah dikata akan dia air dengan tiada kait. Padahal orang yang tahu akan hal air itu nang tahu juga air ini. Apakah air ini dikaitkan dengan nama lain atau tidak dikaitkan dengan nama lain? Ada juga Pak Ibu air danau itu kan bukan dicampur, memang air itu di danau. Itu air mutlak, air danau, air sungai. Berarti airnya adanya di sungai. Itu nama tempat air. Yang tadi campuran air beda. Air sungai, air sumber, air mata air, air hujan, air laut, air irigasi. Itu tempatnya air, berhubungan dengan nama, tapi nama tempat bagi di mana air itu berada. Tetap air itu dinamakan air mutlak. Kalau air sprayt itu ada campurannya sudah. Air kopi itu ada campurannya. Karena campuran itulah yang menghilangkan nama kemutlakan air. Asalnya air mutlak dicampur kopi, namanya air apa? Kopi. Lagi kalau erosi nang banyu dari pengaruh tuh namanya Ibu, banyu sungai dari pengaruh. Banyunya kayak apa? Banyu sungai persis air teh. Banyunya tuh warnanya tuh persis air teh. Itu apakah air teh atau air sungai? Air apa? Tetap air sungai. Lagi di pahumaan. Tina mirip apa kopi kan teh. Pahumaan. Air apa itu? Tetap air pahumaan. Tapi warnanya mirip teh.
Air itu tetap air mutlak juga, karena itu menunjukkan tempatnya air. Pahumaan tuh rumput busuk, ditambah lagi lumpur. Yuk ambil jepianlah banyu tuh andak di cangkir putih, ulah teh campur di anu ditatayakan mirip mun hendak ulun suruh Pak RT rasai Pak RT mana air teh mana air pahumaan sama kabelain dah lain rasanya lain. Air pahumaan prosesnya alamiah, air teh dicampur dengan teh. Air pahumaan asli mun handak lagi ayo kita ke daerah Pamangki, Tapah Pamangki, Bunipah, Alo di situ di sekitar sungainya itu pohon apa tuh nang orang makan itik itu batu. Nah coba pian beudu di situ nang kayak beudu penyuh teh di sebelah situ pulang jambannya tinggi ada nang membuang tenaga dalam. Ada pak memang orang kampung sudah kayak itu membuang tenaga dalamnya jambannya separuh aja muhanya kelihatan tenang aja mengeningkan cipta. Ya apa kita baudu di daerah sekitar situ ada najis air itu air mutlak. Apalagi daerah pedalaman halong muha aja betul. Kalau daerah Tapah Pamangki nang ulun tahu minta maaf di sinilah kalau ada orang gambut kebetulan ulun bisa diundang ceramah ke daerah Tapah Pamangki Bunipah Alo inya kayak ini ya Pak Ibu saparuh aja nah bedang kakai lagi nya nah kayak ini Bang baru melihat kalau tok ces kemana nah orang berdiam-diam jangan berpandir makruh itu di Tapah Pamangki Bunipah nang ulun tahu alo kalau pedalaman amum kayak halong hebat lagi moha ya betul pokoknya muridnya ngungging bisa karena banyunya separuh aja nang kayak di Pagat daerah Pagat Berabai kita lewat menyeberang lewat ceramah mana woi ada apa karena nang di sini kan kita nang supan jangan dipinan duit ini lelaki yang kebibinian enggak lanji benar nang melihat nang penting muhanya ada kelihatan inya malunya di muha bukan di burit pian ini mun ke pedalaman pian apalagi padang primitif itu dakwah tuh Pak Ibu kada memandang tempat kalau orang meminta daerah Sukamara Pangkalan Bun masuk ke pedalaman melewati hutan sawit diminta ceramah ujar beban yang meminta guru bertiga sudah penceramah sini meninggal dunia. Kenapa? Disantet bebannya. Kenapa? Maka pian hanya coba pada kalau kami bepada pada hulu guru pian kada mau iya. Kenapa? Maka disantet kasar bepandir. Ini kita menghadapi siapa? Beban primitif. Bebannya memanggang babi guru. Kita siapkan nasi di mobil kayaknya ulun bepada kada kau makan daging. Inggih guru ceramah alhamdulillah bagus masuk ulun ke kawanan bisa membaca Quran ke pedalaman sini tapi sayangnya setiap penceramah dimalamkan di suatu tempat artinya adat di situ dilayani dihormati di suatu rumah di belakang situ kepala adat di situ Pak Guru silahkan di situ
Oh iya, nanti besok kita antar ke kota Pangkalan Bun. Masuk ke rumah itu ada perempuan seiko. Siapa tuh Pak? Itu guru nemani pian malam ini. Kenapa maka bibinya? Memang kayak itu guru sudah. Oh, bibinian disiapakan. Ulun kada kawak membaca ayat kursi kada mempan. Tuh penceramah nih macam-macam tantangan. Yuk Pak. Hati-hati kita. Telepon nggak kawanan. Kawananku, ikam berada di mana? Di daerah kampung gede, guru Kiai Gede. Ikam di kota Pangkalan Bun. Aku di Sukamara sini. Ini ada bibinian disuruh aku ditemani di kayak apa? Guru Udin satu pantangan. Jangan menyentuh Guru Udin. Buka itu kah? Jangan menyentuh. Ya. Dia menyentuh. Dia tidak menyentuh Guru. Asal kita guru jangan menyentuh, aman. Kalau disentuh atau menyentuh atau tersentuh, guru tidak bisa pulang. Diam di situ sampai akhir. Ini jebakan ini. Minta maaf lah kalau ada orang suka marah di sini. Dia bagus seperti pelayan. Minum Pak Guru ya. Silakan. Nanti kalau guru tidur di dalam ya sama saya. Silakan. Anak Dayak lah bungas. Anak Dayak asli loh. Original. Ya Pak. Nak dibawa Ibun Bekir Subuhan tahu rasa nih. Bujuran tuh baik. Anak Dayak alami, original, natural. Dulu ini. Pak Guru nanti tidurnya di dalam. Ya. Silakan ke dalam kamar dulu. Iya, saya nunggu ya. Ya silakan tunggu. Baca kitab ulun malah titip di luar aja. Ulun lihat dibukanya pintunya masih pintu kamar. Bah. Umak ulun pahanya kelihatan. Yang penting ada menyentuh selesai sampai subuh duduk di luar ada apa-apa. Yang penting ada menyentuh. Alhamdulillah berkumandang azan subuh sembahyang inya tertidur. Alhamdulillah makanan datang selesai. Datang jemputan guru langsung orang yang menjemput ke kamar itu. Kayak apa tadi ini. Beliau nggak masuk aman kita antar pulang. Alhamdulillah jakanya tersentuh atau menyentuh majelis taklim di Sukamara menyentuh anak orang tantangan guru ulun guru Hatim Allah yarham. Beliau cerita langsung ulun maaf ketika ada pertemuan di Mesir di tengah sungai Nil, kapal pesiar termewah termegah di Mesir. Di situ terjadi pertemuan. Kemudian guru ulun guru Hatim pulang pakai sekuci pribadi pulang ke Indonesia. Kenapa? Sidin cerita. Nah. Setiap kita tidur di kapal pesiar itu disiapkan perempuan cantik di setiap kamar. Aku ini wakil bupati, aku tahu dihukum. Agamaku bengkok hancur, maka aku suruh agar aku keluar dari kapal pesiar ini setelah terjadi pertemuan urusan sebagainya. Aku pulang, aku pakai duit pribadi. Wah, julun. Tantangan. Kalau yang lainnya kayak apa guru? Aku kada tahu lagi. No, penting aku menyelamatkan diriku. Kapal pesiar. Berat Pak Ibu menjaga iman Islam ini di akhir zaman. Guru ulun cerita langsung keluar sini pakai sekuci. Ada kalau kapal halus sekuci kan orangnya tuh. Tantangan Bapak Ibu. Kembali lagi kita. Nih masalah air tadi. Berarti apabila ada kaitannya bukan air mutlak.
Dan demikian lagi air yang keluar daripada selang-selang jari Rasulullah. Allahumma shalli alaihi. Air yang terhebat dari seluruh air adalah air yang keluar dari selang-selang ini sela-sela jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang terlebih mulia daripada segala air. Tidak ada Bapak Ibu yang bisa meminum air ini kecuali sahabat. Kurang lebih 1.400 sahabat, catat pian, kurang lebih 1.400 sahabat di ketika ingin berwudu waktu asar tidak ada air. Rasulullah menyuruh ambil wadah air, dimasukkan Rasulullah tangan beliau yang mulia yang suci, keluar air dari jemari Rasulullah. Berwudu para sahabat sampai minum para sahabat, kurang lebih 1.400 sahabat minum dari air yang keluar dari jemarinya Rasulullah. Itu ada dalam kitab Bukhari dan Muslim ceritanya. Hebatnya 1.400 kurang lebih sahabat meminum dari air yang keluar dari sela-sela jemarinya Rasulullah. Ini air yang paling terhebat. Yang kedua, air yang paling hebat ma'ut tuflah, air yang bekas diludahi Rasulullah. Pian cari antar Mekah Madinah, itu pun kalau ketemu juga Al-Fakir ketemu. Alhamdulillah. Minum air dari bekas ludahnya Rasulullah itu beda dengan air Zam-Zam. Ayo kalaupun ke Mekah Madinah umrah atau haji, cari air itu Mekah Madinah. Tanyai orang-orang yang lama antar Mekah Madinah, penduduk asal Mekah, penduduk asal Madinah. Aina ma'utuflah wa Rasulullah sallallahu yubasiku bil bi'ir. Rasulullah meludahi itu sumur karena diracuni oleh orang Yahudi. Diludahi oleh Rasulullah, air itu jadinya terang. Beda antara rasa Zam-Zam dengan air itu. Cari mahal itu air yang terhebat nomor 2 setelah air yang keluar dari jemarinya Rasulullah. Air mutlak itu. Yang ketiga air Zam-Zam, mukjizatnya Nabiullah Ismail alaihissalam. Yang keempat ada tahu lagi. Nah, ada dalam kitab air sungai Nil. Kenapa maka air dari sungai Nil? Karena sungai Nil itu air yang bekas disurati oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika meluap, perempuan cantik di Mesir dilempar, air itu terus meluap sampai kiamat. Penduduk Mesir mengatakan waktu ke Mesir, ini air sungai Nil ini menjadi sumber di seluruh negara Timur Tengah di sekitar yang bertetangga dengan Mesir. Air sungai Nil tidak pernah surut, tidak pernah dalam pasang, nggak pernah. Sungai Nil minum dari air itu. Kenapa? Disurati oleh Sayyidina Umar. Ya Nil, anta abdul wa ana abdul, in kunta min ibadillah fajri bi wasi'atillah. Wasallam Umar bin Khattab. Hai sungai Nil, jangan lagi kamu meluap. Perempuan cantik setiap tahun dilempar ke sungai Nil ditumba. Kamu jangan meluap lagi. Kau adalah hamba Allah. Allah memang kau menjadi hamba Allah, maka mengalirlah menuju kehendak Allah. Wasallam Umar bin Khattab. Maka sungai Nil tidak meluap sampai kiamat. Surat Umar bin Khattab ciplak karena waktu itu Martapura banjir. Ya nahar Martapura, anta abdun wa ana abdun, in kunta min ibadillah fajri bi masyiatillah. Wassalam guru ulun lempar. Besoknya banyak rumah penduduk tenggelam. Tangannya lain. Nah, itu Pak Ibu, itu air yang terhebat. Kemudian dan air peluh yang keluar daripada huap air. Huap itu apa tuh nang orang manjarang banyu apa tuh?
Iya, uap-uap. Nah tuh air mutlak juga asal nang direbus tuh air putih juga. Kalau dikumpulkan, inilah Pak air gue dalil boleh berwudu pakai banyu panas, tapi jangan panas benar. Air hangat, air uap kan agak panas tuh. Nah lalu pian tuh di rumah tuh pakai apa tuh? Belakang sini panas, belakang sini dingin. Berwudu pian dengan air panas tuh boleh, tapi nang angat-angat nang sedang. Nah masih ada waktu 5 menit Pak gue. Kita akan bahas di sini dahulu. Kita akan membahas masalah yaitu orang kebingungan satu Ramadan. Satu Ramadan terikat dengan bulan. Terikat dengan bulan. Satu Syawal terikat dengan bulan. Sembahyang terikat dengan matahari. Jangan memahami ayat pakai akal. Pahami ayat pakai tafsir. Lita'lamu adada sinina wal hisab. Itu ayat maulah kalender. Itu ayat masalah waktu sembahyang. Kalau paman syahida minkum syahra falyasum, apabila kamu melihat bulan hendaklah berpuasa. Ini ayat tentang menentukan awal Ramadan dan awal Syawal. Ayat ini dijelaskan oleh hadis. Sumu li ru'yati waftiru li ru'yati. Berpuasalah melihat bulan, berhari rayalah melihat bulan. Ujar hadis. Fa in ughmiya alaikum, apabila bulan tertutup awan, genapkan bulan Sya'ban 30. Hadis Quran ini dalil yang tidak bisa dikritisi. Apabila dikritisi murtad. Lalu ulun berhadapan dengan orang yang berseberangan. Guru, sekarang sudah ada alat canggih. Alat canggih itu tetap produk manusia, tidak bisa melawan Quran hadis. Alat canggih hanya membuktikan kebenaran Quran hadis, bukan alat canggih mengalahkan Quran hadis. Bagaimanapun hitungan bisa kalah, tetap kalah hitungan, karena hitungan itu logikanya manusia. Enggak boleh catat logika mengalahkan dalil, tapi logika dijadikan alat memahami dalil. Paham? Nah hadir. Nah, logika, kepintaran, kecanggihan apapun di dunia ini, kita orang beriman, kita orang Islam harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Farudduhu ilallah wa rasul, ujar Allah Ta'ala. Kembalilah ke Allah, ke Al-Quran. Apabila terjadi perbedaan pendapat, kembalilah kepada Rasul, kepada hadis. Apabila kada kembali, berbahaya. Tahun tadi ulun masih ada ulun simpan Pak Ibu. Tahun tadi masih ada Idul Fitri 2023 tadi. Ayo berapa? 1 2 3 4 5 bubuhan jamaah Al-Muhdar Tulungagung 19 April Bait Hari Raya. 20 April bubuhan jamaah Syatariah Aceh, jamaah Aulia Gunung Kidul itu 20 April. Tarikah Naksabandiyah Sumbar Sumatera Barat itu 20 April. Jumat 21 April bubuhan Muhammadiyah. Sabtu bubuhan NU pemerintah. Minggu bubuhan Islam Abogi. 1 2 3 4 5 hari raya. Tulisannya indahnya perbedaan. Ini parahnya di sini. Satu ulun tanya, mumpung ada waktu, bisalah dalam 1 bulan tuh tanggal 1 2 kali? Bisa dalam 1 bulan tuh tanggal 1 2 kali? 1 Ramadan bisa nggak 2 kali dalam 1 bulan? Nggak bisa. 1 Ramadan tuh sekali aja sebulan. Apabila terjadi perbedaan, ada yang salah, ada yang benar, itu aja. Nah, terjadi perbedaan ini kita cari, ikuti, nang mendekati keyakinan dan kebenaran, bukan kita menghina perbedaan. Ikuti yang mendekati kebenaran dan keyakinan.
Apa berbeda? Satu Syawal bisa terjadi di dalam satu bulan 2 kali satu Syawal 2 kali bisa pasti 1 kali aja satu kali. Nah, lalu Pak Ibu dalam kitab Tazkiratul Qurtubi, kitab tafsir Al-Qurtubi, ulun dalam HP ulun ini Pak Ibu lengkap punya dalil. Itu yang selamat ikuti pemerintah, karena pemerintah ini dia punya alat teropong, lalu dikumpulkan semua orang se-Indonesia, lalu yang disebut sidang isbat namanya. Sidang isbat itu yang berhak hanya pemerintah, yang berhak itu pemerintah. Kalau kalian punya kitabnya, ulun baca akan di sini di HP ulun yang sudah ulun simpan Pak Ibu. Artinya kitab-kitab yang di perpustakaan pribadi ulun itu ulun buat di HP. Nah, yang dengerin dahulu lah, ulun baca akan tafsirnya. Ati'us Sultana dalam kitab tafsir Qurtubi juz kelima halaman 249. Kalau ada di sini Ustaz buka kitab tafsir Qurtubi juz kelima halaman 249. Ati'us Sultana fi sab'ati adrubin ad-darahimu wal dananiru wal makayilu wal auzanu wal ahkamu wal hajju wal jumu'atu wal idain wal jihad. Taatilah pemimpin kamu apabila tidak bertentangan dengan Quran dan hadis pada 7 perkara. 1. Percetakan uang. Itu pemerintah urusannya. Pian mencetak uang surang kah? Ada nomor-nomor serinya. Itu bubuhan pemerintah nama mencetak uang. Ada buli guru din. Yang kedua yaitu takaran. Nah, bahari di pasar-pasar tuh takaran tuh diteliti bubuhan siapa tuh ada di bubuhannya takaran. Belakang itu menipu kayaknya. Yang kedua timbangan. Ada diteliti orang. Yang keempat hukum kenegaraan, hukum nikah, hukum pertanahan, ya kan? Nah, itu hukum negara. Taati itu. Kemudian lagi haji. Nah, yang resmi menurut pemerintah travelnya mana-mana. Karena ditinggal bubuhnya di Jakarta. Haji. Kemudian lagi yaitu Jumat diatur sudah itu. Maksudnya kayak apa guru? Masjid antara masjid ini dengan masjid ini minta izin dengan apa tuh bubuhan MOI ke Kemenak. Ada kalau ada sembarangan lagi ini, apalagi sekarang EMB-nya diteliti. Ada kau sembarangan, ulun tuh di veteran situ hendak membangun masjid bubuhan kampung. Jangan, kenapa guru? Ada layak tempatnya. Orang kampung situ mau kan rumahnya dijual. Gara-gara musim kopek tadi. Sakalnya guru kalian yang maunya. Kalau dipaksa kayak Pak Guru, jangan. Ada layak di situ masjid. Gang di situ ada layak. Jadi ulun parah benar sudah masjid yang ada aja jurun diganali di tingkat ada layak karena kini izin pulang fungsinya masjid ada karena beban kemenak datangan. Oh enggak guru. Nah yang terakhir yaitu adalah hari raya. Yang kelima, yang keenam hari raya pemerintah dan jihad perang. Karena Rasulullah waktu itu pemimpin jihad itu perang. Hari raya termasuk di sini. Maka tidak boleh satu ormas pun yang melakukan keputusan karena dia hanya kepentingan golongan atau ormas untuk kepentingan rakyat Indonesia. Taati pemerintah. Tunggu malam Senin, malam Selasa nyata sudah malam Selasa, malam Senin tunggu dulu. Kayak Pak Guru maka menunggu karena Menteri Agamanya itu di Jakarta bukan di Banjarbaru.
Nah, tunggu aja dulu. Mudahan apa yang disampaikan walaupun agak lambat hari ini, kita tuntungan intinya apa, beramal dan mengerjakan agama nih. Kalau kada hati-hati kita bisa rusak agama ini. Mudahan selamatan semuanya, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ya kalau ya nasta'in maghdubi alaihim waladdallin. Wa'fuani ya karim, wa'fuani ya rahim, wa'fuani ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Warzuqna shihhatan fi taqwa wa tula umrin fi husni amal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada semua jamaah untuk bulan Ramadan, ulun tidak di sini karena ulun sebelum di sini sudah ada di tempat lain, yaitu daerah Bayaman. Karena itu masjid nang awal-awal meminta ulun subuh Jumat di sana bulan Ramadan. Ulun kembali dulu ke habitat asal. Insya Allah setelah Ramadan kita ketemu lagi di sini habis puasa 6. Mohon panitia untuk mencari gantinya siapa.